Ya tadi udah selesai tes. Tadi gue dapat request dari Mbah Tris. Requestnya di BTC USDC. Budgetnya 1000 USDC. Leverage-nya di unlimited, tapi gue testingnya di 500. Karena biar lebih mudah. Unlimited itu susah. Karena sebenarnya unlimited itu bisa lo change sendiri, lo rubah manual gitu. For the sake of test, gue testingnya di 500. Dan ini buat akun Sen. Oh, gua profit. Oh ya, atau trading gua masih jalan. Oke, kita lihat keseluruhan testing yang udah gua coba tadi. Ini dia nggak menghabiskan segini, nggak 52 detik. Nggak sama sekali. Ini gua menghabiskan waktu 2,5 jam cuman buat testing uh, optimization result. Buat ngedapetin optimization results. Nah, oke. Terus kenapa lama? Karena gua pakainya Core i7 generasi kedua, cuy. CPU lama. Itu pun gua matiin dua prosesor core-nya karena gua butuh buat nonton video YouTube dan melakukan browsing, aktivitas browsing lainnya dan coding di jendela lain ketika ini jalan. Jadi makanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk melakukan ini. Dan setelah melakukan optimisasi, kita coba tes. Ternyata ini sebelum dioptimisasi, oke. Jadi inputnya masih manual. Set, ini manual. Gua belum masukin ini. Ini ada yang namanya profit, ada yang namanya bentar ini kepanjangan. Profit segini, terus gue biasanya suka pakai di Sharpe ratio ini. Kenapa? Karena semakin tinggi Sharpe ratio ini, maka semakin tingkat kerugian kita semakin rendah. Meskipun profitnya nggak optimization. Jadi dari 1000 USD seed atau 1000 USD target deposit kita profitnya cuma 178, which is nggak terlalu tinggi. Cuman ini rasionya gue pakai 1 menit time frame seperti tadi. Tapi gue lebih suka karena for the sake of test kita mau coba yang profitnya paling tinggi, yaitu di sekitaran 500. Jadi itu udah 50% dari budget yang dipakai 100 USDC. Oke. Jadi sebelum itu kita belum tes dulu. Kita belum tes. Gua mau ngecek suara gua masuk nggak? Oke, suara gua masuk. Gua belum mau ngetes pakai rasio-rasio ini. Gua mau ngetes dari awalan. Ini adalah setting awalan default dari BTC USDM versi 3 yang gua perbarui. Di sini kita mempunyai beberapa option yang bisa kita ganti, yaitu maksimum opennya atau maksimum order yang bisa kalian pakai. Nah, di sini contohnya gua opennya cuma satu karena budget gue cuma $30. Kenapa? Kalau gua open 3 atau 4 atau 5 itu otomatis equity gua bakalan habis kepake buat open order itu, di mana ketika kita open order itu harganya bakal naik dan turun, dan di situ liability buat equity kita. Jadi otomatis kalau budgetnya rendah jangan open order banyak. Nah, kebetulan ini Mbah terus ini dia pengen beliau ini pengen yang open ordernya banyak. Oke, kita testing aja lah ya. Ini seperti yang gue bilang tadi, ini belum gue apa-apain. Gue belum optimization pakai yang di sini. Gue belum mau masukin input-input yang di sini. Jadi ini benar-benar kosong dari code yang gue bikin, which is di sini. BTC USDM. Ini yang benar-benar belum diapa-apain, oke. Terus kita langsung tes aja. Kita percepat tesnya. Kita masuk ke setting. Ini gua minimize dulu sambil bisa ngeliat gini. Oke, visual mode on. Kita tes ya. Ini gue percepat tesnya, dimaksimumkan di sini, dan gue cuman pakai 12 sampai berapa ini. Hasilnya adalah kita rugi $720 kan ya. Ya, karena kita pakai yang 1000. Nah, setelah itu, oke, ini adalah magicnya. Magicnya di mana? Magicnya di sini lur. Kita langsung pakai kan ini semua. Oke, kita tinggal double klik. Nunggu pengaplikasian. Oke, pengaplikasian selesai. Terus yang kedua adalah kita cocokkan. Input pertama adalah fast AM, slow AM, and RSI 24, 29, 16. Sekarang kita masuk ke input.
24, 29, 16. Dah, sama kan? Terus 480, 0020. 80, 002, oke, oke. Sampai yang ke akhir 499 slippage in point. Oke, kita lihat 499. Oke, jadi setelah itu kita tinggal tes nih. Time frame sama, semuanya sama dari 12 ke 13 bulan Mei. Kita tes. Ah, ya maklum Core i7 jadi kayak gini. Kita masuk ke mana? Oke, udah selesai. Trade history, trade-nya tadi nih dapatnya 516 US dollar kan. Kita panggil optimization. Oke. Pertama, karena ini optimization harusnya gua save karena gua gak mau meluangkan waktu 2,5 jam 2,30 menit 2 jam 30 menit untuk melakukan tes ulang. Karena apa? Ya, Core i7 cuy, Core i7 generasi kedua. Kalau lu ada yang punya dana dan mau donasi ke gua, gua pengen Core i9. Core i9 ya, generasi yang lebih baru, lebih cepat buat kayak ginian. Jadi mungkin 2 jam di i7 generasi kedua ini bisa gua lakuin 30 menit di generasi i9 terbaru, atau mungkin 15 menit katakanlah ya. Nih, prosesor lama. Oke, untuk menyimpan cache ini sangat berguna banget ketika lo mau memakai hal yang sama dan nggak perlu melakukan optimization ulang. Contohnya tinggal di export aja. Gua biasa export di luar, which is di dokumen sini. Tadi udah ada nih ya kan, cuma 4 MB. Jadi gua save kayak gini, karena udah ada, nggak gue yes ya, gua udah ada. Terus tadi gua yang profit terbanyak ya, profit terbanyak 516 dengan jumlah transaksi. Mana jumlah transaksi nggak terlihat kan di sini ya. Oh ini ada 661 transaksi total trades. Jadi selama 24 jam dia melakukan 661 transaksi. Oke. Lidah gue pakai bahasa Indonesia terus. Fuck. Oke. So back to the point. So gimana mesimulasikan ini ke dunia nyata? Jadi karena optimizationnya ini udah bener, udah sesuai yang gue inginkan, tinggal kita masukkan, kita simpan aja biar nanti kita nggak ngulang-ngulang lagi. Nah, di sini ada lambang logo setting atau bukan gergaji, apa sih ya nama bahasa Indonesia, gerigi, roda gerigi kali ya. Kita ini save settings, oke. Save settings, kita klik. Nah, ini kan udah ada banyak banget kan. Nah, karena gua biasanya lupa, gua mau nggak simpan di sini, cuma mau simpan di sini. Dengan di sini, gua mau kasih nama. Kasih namanya apa ya? Ini aja. Jadi gua kasih nama Mbah Trace request maximal profit lots of open order. Max profit lots of open order. Jadi maksudnya apa? Ini buat setting dot ini jika kita save, misalkan kita save, oke. Nah, terus kita pergi jalan-jalan ke sini. Nah, terus kita load setting. Nah, load setting tadi di dokumen kan ya. Nah, kita pakai testing yang ini. Maka otomatis di sini dia akan sama ke settingan terakhir yang kita bikin. 24, 29, 54, 80 kalau masih ingat. Nih contohnya. 24, 29, 16, 480. Oke. Oke. Jadi itu fungsinya file.ini tadi. Jadi kita mulai ulang yang versi 3. Ya, versi 3 terus load setting. Gue simpan di dokumen ini. Jadi dia udah otomatis nge-setting. Enggak, contoh tadi salah contoh. Misalnya gini, kita masuk ke sini ya kan. Ini inputnya otomatis akan beda ya kan. Nah, ini kan bakalan beda tuh.
beda sama yang tadi. Jadi si file ini tadi, .ini tadi itu buat ngembalikan settingan yang kita inginkan. Contohnya, walaupun kita ini belum setting ke yang tadi lah ya, belum masukkan ke optimization result, oke. Jadi ini adalah settingan default setting dari si BTC USDM versi 3 ini. Contohnya, gimana bisa tahu? Karena kita bisa lihat di input sini. Di input sini nanti 92114, iya kan? Sedangkan di optimization result ini 242916. Settingan fast EM, slow EM, dan RSI-nya, oke. Jadi untuk mengembalikan yang kita inginkan tadi, kita tinggal pencet yang ini tadi, nih. Terus diinget-inget, lu nyimpannya di mana? Nah, gue inget-inget tadi, gue nyimpannya di document here. Terus ini Mbah Tris request max profit, lots of open order. Jadi banyak open order, max profit. Itu yang diinginkan oleh Mbah Tris. Jadi kita open, dan otomatis inputnya akan sesuai dengan optimization ratio yang di sini. Ketika inputnya sudah sesuai, dan kita jalankan, ini 1/500, oke. Kan tinggal jalankan aja. Klik. Ya, maklum, Core i7. Biasa kayak gini. Sampai kayak kebaca, Wak. Oke, biar kita bisa ngelihatnya, kita ulang lah ya. Kita ulang di sini. Kita perlambat aja. Ini cuma tempo 24 jam gua historicalnya. Jadi ini kita tunjukin lagi. Gua nggak suka grid, kita remove gridnya. Nah, dia akan ngebuy banyak kan. Nah, ini yang di requestkan oleh Mbah Tris di sini tadi. Request banyak, terus maksudnya request itu open ordernya banyak, entah itu buy atau sell, dan terus budget yang dimaukan 100 US dollar. Jadi ya seperti ini akan kelihatannya. Jika diperlambat, kalian akan melihat ini terjadi transaksi yang menguntungkan. Nih, sangat indah sekali melihat apa namanya AI bekerja untuk kita dan menghasilkan uang. Itu sangat indah banget dilihat. Kalau kalian lihat di bawah ini, ketika gue masuk di sini, dia bakalan nunjukin time frame-nya ini, karena time frame-nya gue 1 menit, which is ini cocok banget buat scalper. Nah, dan kalian bisa lihat di sini tiket atau terjadinya suatu order, entah itu buy atau sell di sini 93.200. Nah, ini profitnya bisa kalian lihat. Ya, balik lagi nih Core i7 cuy. Core i7 aja kayak gini, apalagi Core i5 lah. Ya, tapi tergantung generasi sih. Oke, gue apa namanya ya, gue percepat aja kali ya. Kita langsung ke maximum finish. Sampai nggak kelihatan lur, karena banyak banget transaksi yang dia lakukan nih. Yang bisa kelihatan 418. Nah, hasil dari 1000 tadi dapat 516 US dollar. Jadi dengan begitu, ya, apa namanya ya, asik banget pokoknya mainan kayak gini tuh. Tinggal kita aplikasikan ke real world-nya. Contohnya di real world, gue nggak mungkin punya duit 100 US dollar ya kan. Ini pun di settingan 100 US dollar ini kalau di punya terus itu berarti 1000 USDC itu sekitar 170.000 kali ya, 170.000 atau karena sen ya. Jadi budgetnya 1000 USDC. Oh ya, berarti itu dapatnya sekitar berapa? 50 dolar, 50 dolar atau 5 dolar, nggak tahu sih. Tergantung ininya. Sennya itu yang gua belum tahu awalnya. Settingan apa, bukan settingan tapi lebih ke harganya. Oke, selain itu gue juga mau tunjukin optimization ratio lain. Contohnya gue tadi kayaknya sempat ngebahas apa sih Sharpe ratio. Sharpe ratio ini bukan sharp loh sebenarnya. Ya, gue walaupun pinter bahasa Inggris tapi ini Sharpe loh. Ini pakai E loh, what the fuck. Sharpe. Jadi Sharpe ratio ini di mana itu lebih aman.
transaksi yang mengandalkan lebih ke aman balance lu gitu. Jadi semakin tinggi Sharpe ratio-nya semakin aman sih. Eh ini paling tinggi 21 lah ya. Profitnya cuma 178. Cuman ini lebih aman. Nah, tapi kalau yang gua mau tunjukin tadi kan yang profit maksimum tuh ya. Profit maksimum terus eh, di sini rasionya pun yang maksimal tadi adalah 21, sedangkan 18 ke 21 itu nggak terlalu jauh, jadi nggak terlalu masalah. Kecuali kalau Sharpe ratio ini jauh banget sama di apa namanya ya, sama di anjir lupa gue kata-katanya. Sharpe ratio profit lebih jauh ketimbang yang balance. Kalau itu sangat jauh jangan dipakai. Karena ini dekat 18 ke 21 jadi dipakai nggak masalah. Gitu. Ini tadi yang testing kemarin nih, testing yang kemarin nih cuma segini ya kan. Yang expert MAP SAR size optimize close aja. Dan ini banyak hijaunya, lebih banyak hijaunya. Oke. Oke, gue juga mau tes apa namanya ya? Tes perkecil dana dengan menggunakan profit maximum settings. Gua perkecil ke katakanlah budget gua cuma $20, bisa nggak ya? Kita lihat apakah bisa dieksekusi $20. Oh bisa, tapi negatif. Ya iyalah open ordernya aja maksimum. Tadi kita lihat di sini open order maksimumnya berapa di settingan. Eh ada 12, ada 12 open order. Ya, ada 12 yang bisa di open order. Jadi agak dengan uang sedikit banget, $20 tadi agak susah ya. Eh kita katakanlah 30 bisa nggak tuh? Langsung negatif. Karena terlalu kecil ya kan. Tapi kalau kita leverage-nya kita gedein di Mbah Sutris tadi bisa bilang dia di leverage-nya bisa unlimited kan. Nah, gua testingnya di 500 biar lebih reliable atau lebih real gitu. Nah, katakanlah gua mau di lebih gila di leverage 5.000 nih dengan uang cuma $30 tuh. Cek. Ya, hasilnya sama. Karena meskipun leverage lu gede, cuman uang yang lu punya ya segini ya nggak bisa. Kita coba $50. $50 itu udah lumayan loh, setengah juta lebih di Indonesia. Nggak bisa diklik cuy. Nge-like. Uh, Uis, anjir. Daud banyak banget nih. Berapa tadi ya? Lupa gua. 50 kan tuh, 50. Dapat ya. Oh, maksimum profit tuh cuy. $50 tapi di leverage 5.000 dengan hasilnya dari $50 ke $527. Berapa persen itu anjir? Gede kan? Oke, jadi testing ini udah selesai di maksimum. Terus gue mau karena testingnya udah ada di sini, namanya BTC USDM ya. Walaupun Batres mintanya yang C, gue nggak punya yang C. Jadi ya, gue pakai yang M. Kita lihat apakah bisa dipakai di BTC USDC. Besok kita lihat apa yang mau gue tunjukin ya. Tadi lupa. Yang siap jual mana? Ini. Berarti gue tinggal ngirim yang BTC USDM versi 3. Ini. Dan sama si file ininya buat maksimum profit. Maksimum profitnya berarti tunggu bentar, download dokumen. Iya, berarti filenya yang tinggal gue kirim adalah yang ini buat settingannya. Terus BTC USD versi 3 ini tinggal gue cari di ini BTC USD versi 3.
tinggal open folder. Ini foldernya kan udah kebuka nih, tinggal kita copy, terus kita bawa ke lokasi penyimpanan tadi. Ini di sini kita paste biar gak hilang, terus kita copy lagi, terus setelah itu kita buat new folder. Is right max. Tinggal kita paste di sini. Yang satu lagi nggak kepaste tadi, mana? Ini. Ini tadi. Nambah. Oh ini. Tinggal dipaste. Oke, sudah dipaste. Ini berapa giga? Nggak sampai 1 giga. Oke, tinggal di zip. Kita kasih password. Jadi biar orang yang punya file atau download ini secara ilegal nggak tahu passwordnya. Tapi kalian jangan nonton video gua atau passwordnya. Mana ya? Oh, hilang. Oh ini. Di sini kita pindah ke, biar gampang lihatnya, kita pindah di desktop aja kali ya. Kita pindah di sini. Nih, udah di sini dia. Tinggal dikirim. Di sini ada tadi settingannya, terus ini filenya, ini settingan buat filenya. Jadi gimana caranya memakai file downloadan seperti ini? Nah, gue nggak mau ngeputus ke apa namanya ya, video kedua. Gue langsung lanjut aja di sini. Agak panjang tapi nggak masalah, karena gue tadi udah nyimpennya di dokumen kan ya. Di dokumen ada yang namanya mbah. Ini yang nggak di zip, walaupun anunya sama ya, isiannya sama ya, isiannya sama yang di zip. Oke, kita di sini ya kan. Nah, ketika kita mau menggunakan setting baru seperti ini, pertama-tama gue kasih contoh. Gue mau keluar dari setting ya, gue close, ini juga gue close strategi testernya. Jadi biar kita mulai dari awal. Ini tadi udah gue save kan, udah tinggal close aja. Dan ini adalah threading yang sekiranya sedang berjalan dengan, oh bukan yang ini, oke. Terus kita katakanlah kita mau nyari file tadi kan ya, kita masuknya ke tester dulu, cari ke strategi tester di sini di view ya, terus strategi tester, terus abis itu oh ini udah ini. jangan yang ini, oke. Gimana kalau kita gini aja. Aku mau kasih klik di sini, double klik. Ini bakalan masuk ke meta editor, ya kan? Bakalan masuk meta editor. Kalau kita klik double yang ini dia akan masuk ke setting. Oke. Nah, tapi di setting ini jangan langsung diklik. Kalau langsung diklik $50 itu dapat rugi. Ini contoh. Nih, $50 habis tuh, tinggal $4,9 ya kan. Nah, terus tadi konsepnya tadi diingat ini ya, Nah, tinggal di load setting, terus di dokumen foldernya Mbah Tris tadi mana? Nih, request mark profit loss of order ya kan. Terus di sini tinggal kita double klik. Nah, double klik, udah klik kayak gitu pasti udah masuk. Semuanya pasti udah masuk setting. Terus kita tes lagi nih. Dananya kita rubah nih 550. Ininya 5.000. Gitu. Tinggal start. Nih, sampai nggak kelihatan ordernya cuy. Karena cuma Cry 7.
Nih, jadinya 500. Nah, udah kelar kan? Berarti ini working buat testing. Nah, itu. Selamat mencoba. Dan lu semua yang nonton video ini, kalian pasti bakalan tahu password buat testing tadi. Oke, dari gua cukup sekian. Jangan lupa klik follow, subscribe, dan like-nya ya. Oke, goodbye.